people, kali ini kita akan membahas mengenai statistika kelas 12. Sebelum kita memasuki pengertian statistik, maka kita harus tahu terlebih dahulu kompetensi dasar, yaitu mengidentifikasi pengertian statistik, statistika, populasi, dan sampel dengan indikator. Pertama, statistik dan statistika dibedakan sesuai dengan definisinya. Yang kedua, populasi dan sampel dibedakan berdasarkan karakteristiknya. Apakah ini bagian dari statistik? Baik, good people, kita akan membahas tentang statistik. Jadi, secara definisi, statistik adalah kumpulan fakta berbentuk angka yang disusun dalam daftar atau tabel yang menggambarkan suatu persoalan. Jadi apa sih kegunaan statistik? Yang pertama adalah untuk menyatakan ukuran sebagai wakil dari kumpulan fakta. Yang kedua, untuk memperoleh sekumpulan informasi yang menjelaskan suatu masalah guna menarik kesimpulan yang benar. Nah, lalu statistika itu apa? Ya, Anda betul. Statistika adalah ilmunya yang mempelajari tentang cara membuat statistik. Jadi statistik adalah kumpulan faktanya, kesimpulannya, prosesnya, sedangkan statistika adalah ilmunya tentang cara membuat statistik. Good people, kali ini kita akan membahas langkah-langkah dalam statistik. Apa saja? Ya, betul, pengumpulan data, pengolahan data. Jadi setelah kita kumpulkan data, maka kita olah data tersebut. Lalu kita analisis apakah itu sesuai. Lalu kita tarik kesimpulan. Dan terakhir kita membuat keputusan apakah itu layak untuk kita presentasikan. Jadi itu dia langkah-langkah dalam statistik. Ada pengumpulan data, pengolahan data, penganalisan, penarikan kesimpulan, membuat keputusan. Dalam statistik, data itu penting. Jadi kita harus tahu data itu seperti apa ya. Mari kita bahas. Nah, data adalah sejumlah informasi yang dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau masalah. Dengan syarat yang baik tentunya. Data itu harus baik ya. Dengan syarat-syarat, datanya harus objektif, harus relevan, sesuai zaman atau up to date. Representatif maksudnya adalah sampelnya dapat digambarkan dalam bentuk populasi ya, atau menggambarkan suatu populasi tertentu. Kemudian datanya harus dapat dipercaya. Good people, kali ini kita akan membahas tentang macam-macam data. Apa saja ya? Nah, ada data tunggal dan data kelompok. Ada data kualitatif dan data kuantitatif. Data primer dan data sekunder. Data internal dan data eksternal. Data tunggal biasanya adalah data yang disusun berdasarkan besar dan nilai. Sedangkan data berkelompok adalah data yang disusun atau sudah diklasifikasikan dalam bentuk tabel. Kita akan bahas data kuantitatif. Nah, data kuantitatif dibagi menjadi dua, good people. Ada data discrete, data continue. Jadi apakah data discrete? Data discrete adalah diperoleh dari hasil menghitung, sedangkan data continue diperoleh dari hasil mengukur. Baik, di sini ada contoh-contoh data. Kita akan melihat data statistik bidang produksi ya. Di sini kita akan melihat produksi gabah dalam ton. Inilah contoh-contoh data yang real ya. Jadi di bidang produksi. Contoh pada tahun 2000 produksinya adalah 1151 gabah ya dalam bentuk ton. Diproduksinya adalah
1151 ton untuk gabah. Di tahun 2001, 2002 itu berbeda karena setiap produksi itu berbeda-beda biasanya. Dan contoh yang kedua ada data statistik bidang ketenagakerjaan lowongan kerja tahun 1996. Jadi datanya harus real ya. Contoh di sini sektor lapangan kerjanya ada 5 nih. Good people, ada industri, ada bangunan, ada perdagangan, ada jasa, dan ada pemerintah. Jadi sektor lapangan kerja yang membutuhkan tenaga kerja itu ada 5. Namun penerimaannya itu berbeda-beda. Untuk industri, mereka hanya menerima tenaga kerja laki-laki sejumlah 722 dan tenaga kerja perempuan sebesar 948 dengan total jumlah untuk di industri adalah 1670. Begitu juga untuk bangunan, perdagangan, jasa, dan pemerintah. Jadi bisa kita kalkulasikan untuk 5 sektor lapangan kerja tersebut, jumlah tenaga kerja laki-laki dari industri, bangunan, perdagangan, jasa, dan pemerintah berjumlah 2006 tenaga kerja laki-laki. Sedangkan pada tenaga kerja perempuan itu berjumlah 2066, terdiri dari sektor lapangan kerja, industri, hingga pemerintah. Lalu kita kalkulasikan keseluruhan mulai dari tenaga kerja laki-laki, perempuan, dari sektor lapangan kerja industri hingga ke pemerintah itu berjumlah 4072. Dan kita akan membahas sedikit tentang populasi dan sampel. Secara garis besar, populasi itu adalah bagian yang terbesar. Ya, cakupannya begitu ya. Jadi kalau misalkan yang biru ini adalah populasi, jadi populasi itu misalkan rumah, sedangkan sampel itu adalah bagian yang ada di dalam rumah. Seperti itu. Jadi populasi keseluruhan, sedangkan sampel adalah bagian dari populasi.